Menurut Umang, Yahya ini suatu ancaman atau enggak? Begitu memberikan posting video untuk call out Umang? Bukan ancaman sih. Nothing buat aku. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Anggap remeh? Tidak. Anggap remeh? Tidak. Oh. Aku percaya diri. Ini pertama kali aku fight bareng sama adik kandungku. Dewa. Jadi rasanya tuh beda. Ini bukan fight yang biasa. Jadi aku ngelawan bocil ini. Ya, bocil. Berarti Umang beranggapan kalau Yahya ini lawan, ya bagi Umang itu bocil lah gitu ya? Bocil? Iya, tapi pukul aku nggak bocil. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Paris Fernandes. Kali ini kita bersama Yahya dan Umang. The main event HSN Bali 18 Mei. Mari kita sambut Yahya dan Umang. Sehat Umang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Yahya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Karena ini pertama kali HSN mengeluarkan sabuk untuk yang pantas kalian berdua. Jadi setelah kemarin Freshcon, ini baru jumpa lagi dengan persiapan yang matang dan pantang menyerah. Setelah berjumpa ini, gimana perasaan satu sama lain? Yahya gimana perasaannya? Tatap muka lagi bersama Umang setelah persiapan, gimana? Ya agak greget lah bang, sedikit. Kan dia banyak bacot. Yang bilang 50% lah, ya beginilah, begitulah. Kita buktikan di pertandingan nanti. 50% tuh yang mana ini? Ini sparring sama Bang Paris. Kan sparring ya. Dan semua orang tahu. Oke, aku di sini tengahin. sparring ya. Memang sparring itu tidak mencari menang atau kalah. Karena kita sparringnya juga kemarin kan memang sama-sama latihan lah jatuhnya. Gitu. Dan aku melihat beberapa konten juga memang Umang tidak memperlihatkan itu 100%. Berapa persen yang dikeluarkan di sparring? 50%. 50%. Itu memang nyata. Yap. 100%-nya nanti dikeluarkan di pertandingan. Pasti. 100% ya. Oke, Aku ditunggu. bakal all out. Habis-habisan. Ditunggu 100%-nya. Pasti. Berarti perasaan Yahya memang nggak terima lah karena Yahya ini banyak bacot. Ya. Menurut Yahya, Ya. kata Yahya, perasaan dia tidak terima karena menurut Yahya Umang ini banyak cerita lah gitu. Gimana tanggapannya? Itu bakal sesuai sih dengan apa yang bakal aku kasih nanti di ring sama dia. Karena ini bukan sekedar fight buat aku. Ini adalah perang buat aku. Oke. Kenapa bisa dibilang perang? Satu, bawa Bali. Brotherhood Binjai melawan Brotherhood Bali. Yap. Kalaupun aku bukan dari Bali, tapi aku sangat cinta dengan Bali, kehidupanku di sana, semuanya. Tumpah darahku di situ. Kedua, ini pertama kali aku fight bareng sama adik kandungku, Dewa. Jadi rasanya tuh beda. Ini bukan fight yang biasa. Yahya, ini perang. Kamu harus siap. Siap, aku siap kok perang ini, siap. Sangat siap. Yahya menganggap pertandingan ini seperti apa? Pertandingan yang sangat serius bang. Karena sabuk kan. Tambah lagi BJ Brothers sama Bali Brothers. Jadi ini betul-betul serius. Dari semua yang bisa Yahya tantang, kenapa akhirnya memilih Umang sebagai lawan? Gitu. Kayak apa ya? Kayak risih. Kayak kemarin kan dia buat video tentang abang kan. Di mana Bang Paris kok nggak datang. Nah, jadi aku respon lah. Dan kebetulan direspon juga sama dia yang siap sparring itu di call out. Ya udah pas gitu.
Menurut Umang, Yahya ini suatu ancaman atau enggak? Begitu memberikan posting video untuk call out Umang? Bukan ancaman sih. Nothing buat aku. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Anggap remeh? Tidak. Anggap remeh? Tidak. Oh. Aku percaya diri. Oke, percaya diri bagus. Yap. Berarti tidak ada ancaman sama sekali Tidak ada ancaman sama sekali. melawan Yahya. Yap. Sebelumnya aku mau nanya untuk kedua fighter. Pernah nggak bertanding dan menerima sabuk? Untuk Yahya pernah nggak? Pernah sekali. Sekali ya? Iya. Di SDB ya? Iya. Yang di Binjai kemarin ya? Dikasih Umang? Paris kali itu. Memang menang, dia menang TKO Oh. melawan Elroy. Umang sudah Sabuk pernah? belum. Sabuk belum pernah? Sabuk belum. Berarti ini termasuk kemenangan, kalau misalnya memang Umang menang, sabuk pertama yang akhirnya jatuh ke tangan Umang, mengalahkan Yahya ya? Yap. Pasti. Kedua. Dan sabuk ini dibuat bukan untuk perebutan semata, karena pasti nanti siapapun yang menerima sabuk ini bakalan mempertahankan gelar. Jadi di antara kalian siapapun yang menang dan menerima sabuk HSN yang pertama kali ini siap dan harus mempertahankan gelar HSN ini gitu. Di kelas masing-masing. Yap. Pasti. Setelah ini ya siapapun kita tampung pasti. Yahya, apa sih yang buat Yahya itu yakin menang ngelawan Umang? Hal apa? Dari unggul dari segi apa? Teknik kah atau Pengalaman. Yahya merasa itu? Iya, pengalaman. Kamu belum pernah bertanding boxing ya? Aku pernah. Pernah. boxing. Oh, kalian belum. Pernah dong. Mungkin pengalaman. Kok dia nggak tahu. Berarti bisa dikatakan pengalaman Yahya lebih besar daripada Umang Iya. di boxing. Jadi bisa pede lebih menang. Iya, lebih pede menang. Kalau Umang apa? Kenapa? Pede. Iya. Alasan apa yang buat Umang itu bisa pede banget menang sama si Yahya? Ini bukan fight untuk diriku sendiri. Seperti yang aku janjikan ke banyak orang, setelah Paris datang dan fight, aku akan ngikutin jejak Paris, belusukan. Aku fight bukan buat diriku sendiri. Jadi ini fight untuk banyak orang. Bagus itu Umang. Ya pasti. Beda. Yang aku bilang tadi, ini perang. Alasanku terlalu kuat untuk kalah. Aku punya 1001 alasan untuk menang. Ada target KO nggak untuk Umang Ya. melawan Yahya? Ada. Aku tidak ada target di ronde berapa, tapi aku rasa aku bisa selesaiin dia. Aku bisa finish dia. Umang? Yahya? Ada. Ada target KO di ronde berapa? Dirahasiakan abang ronde berapa? Nanti aja tahu sendiri. Nah, ngikutin kan? Enggak ngikut, siapa ngikutin? Simpen lah. Cari jawaban yang beda. Iya, pilihan kali ngikutin kau, apa yang ngikutin kau? Pilihan kali kau. Cari jawaban yang lain. Ya sudah katiku lah, yang penting aku mau simpen. Karena Gimana aku udah target karena kau aku udah di mana? jawab. Loh. Kamu coba lebih ini Lebih lah, apa? cari lagi, kreatif lagi. Enggak lah, aku mau gitu kok. Yang penting aku simpen di ronde berapa. Kayak rahasia. Rahasia. Oke, untuk Umang dan Yahya, seberapa penting dan bergengsinya untuk mendapatkan sabuk pertama ASN ini? Dimulai dari Umang. Nah. Sebenarnya ini salah satu impianku. Aku nggak begitu banyak pengalaman di boxing, tapi aku sudah nginjek ring di amatir. Tidak begitu banyak. Umurku sudah cukup lumayan. Berapa umur Umang? Aku 30. 30 tahun. Ya, jadi aku ngelawan bocil ini. Ya, bocil. Berarti Dan- Umang beranggapan kalau Yahya ini lawan, ya bagi Umang itu bocil lah gitu ya? Bocil. Iya, tapi pukulanku nggak bocil. Oke. Aku lanjut ya. Lanjut. Nah, di sisa umurku yang sekarang, Yahya, aku pengen maksimalin
apa yang aku punya sekarang. Umurku nggak begitu banyak untuk dapetin ini, jadi ini mungkin jadi kesempatanku yang terakhir. Mungkin. Jadi bakal habis-habisan. Dedikasi Bakal habis-habisan gila-gilaan untuk ini, untuk mendapatkan sabuk itu. ini. Ini sangat berharga buat aku. Seberapa penting dan bergengsinya untuk mendapatkan sabuk HSN kali ini? Ya, ini mungkin sabuk yang ingin ku dapatkan, Bang. Ya, bisa jadi bakal jadi sabuk yang kedua buatku. Jadi ya, ancur-ancuran nanti tanggal 18 Mei 2025. Ya kayak apa tadi? Perang. Ya, ini perang. Menarik sih. Dari kita sparring kemarin, banyak sekali yang meremehkan Umang. Karena dilihat dari video sparringnya, dan memang pada kenyataannya Umang sendiri yang bilang kalau Umang mengeluarkannya itu hanya 50%. Dengan tanggapan-tanggapan netizen yang seperti itu, gimana tanggapan Umang? Netizen ya? Iya. Netizen juga sama sih. Nothing. Jadi aku nggak ngerasain apapun. Komen apapun mereka nggak tahu aku. Jadi ya aku no komen. Masa bodoh dengan hal itu. Karena bebas berpendapat ya Iya, mereka ya. dan akan mereka lihat di HSN nanti. Kalau untuk pendukung-pendukungnya Umang, apa yang mau dibilang? Buat pendukung Teman-temannya Umang yang ada di Bali dan fans-fansnya Umang. aku ada fans ya. Ya kita nggak tahu. Oh iya. Oke, Pasti ada dong. Siap. Yang ngedukung Umang dan Bali Brothers. Pokoknya terima kasih banyak. Semeton, Bali, Banten juga. Aku lahir di Banten, Le. Lebak Banten, Kampung Binuangen. Ya, aku putra daerah asli. Tapi sekarang memang di Bali dan ya siap juga tempur untuk Bali. Pokoknya dukung terus. Yahya, apa yang mau disampaikan ke pendukung-pendukungnya Yahya nih? Tim-tim yang ada di Binjai yang mungkin banyak yang dukung Yahya untuk fight sama Umang. Untuk kawan-kawanku yang di Binjai, makasih ya Le, udah doain aku, dukung aku. Ya semoga sabuk ini bisa kita bawa ke Binjai. Sekali lagi terima kasih ya untuk kawan-kawanku. Udah Bang, mungkin itu aja. Sebelum beberapa lagi naik ring dan mendapatkan sabuk KSN, kata-kata apa untuk Yahya? Untuk Yahya, latihan yang keras. Jangan pukul ke badan, rusuk percuma. Nggak akan kuat. Ya, jadi pukul kepala aja. Pukul kepala aja? Yap. Pukul badannya mempan? Nggak usah. Oh, usah. Percuma. Buang-buang tenaga. Pukul ke atas. Pesanku itu. Makanya latihan yang bagus. Oke, ya. sebentar. Berarti badan Umang ini kuat, dikatakan kuat berarti. Kalau nggak terasa tadi dinyatakan kayak gitu. Yap, aku dari Kyokushin. Kita biasa penguatan pakai no gloves. No gloves. Ya, jadi memang langsung ketemu Tulang-tulang nakal. Tulang-tulang jari ya. Tulang ketemu tulang. Jadi kalau pakai gloves aku rasa terlalu empuk sih. Terlalu ya? Ya, mending kepala aja. Aku saran aja sih ke dia. Aku ngasih saran aja sih. Pukul atas, udah beres. Kalau dari Yahya, pesan ke Umang apa sebelum menuju pertandingan untuk mendapatkan sabuk ASN ini? Kalau dari aku ya, Umang bacot dikurangi Le, latihan ditambah. Karena aku latihan juga untuk dapatkan sabuk ini. Kau bilang belum kuat, ya pukulku kuat juga kok. Tapi ya tengok nanti siapa yang bakal kuat di tanggal 18 Mei 2025. Nah mungkin itu aja Bang. Oke. Pokoknya terima kasih ya untuk Yahya, Umang, tetap persiapan, jaga pola makan, jaga pola tidur, jangan sempat sakit menuju pertandingan. Oke? Ya teman-teman, inilah dia Umang dan Yahya yang bakal kita saksikan nanti tanggal 18 Mei di ASN Bali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.